basis sembako, paket sembako sebanyak 5.000 dan juga 125 karung 25 kilo beras kepada kaum duafa dan anak yatim di seluruh Madura, Gresik dan Surabaya yang ada kantor pegaraman dan kantor pusat. Tujuannya apa ya? Untuk memberikan rasa nyaman, tentram, keberkahan dalam kita berusaha. Itu saja tujuannya, tidak lain. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah berkenan sholat di masjid di Taman Merdeka ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh takmir dan remas yang telah melaksanakan serangkaian acara selama bulan Ramadan sampai akhirnya pada saat ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri, puncak acara dari acara selama bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini ada kekurangan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai wakil dari manajemen dan takmir masjid juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan pulang dulu, kita dengarkan khutbah Idul Fitri agar ibadah kita paripurna, sempurna Bapak Ibu sekalian ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Di hari yang mulia, hari Idul Fitri, di waktu yang mulia dan dari mimbar yang mulia, khatib secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian mengajak untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang terbaik, yaitu bekal takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta yang kita tumpuk
anak yang kita bangga-banggakan, kecuali mereka yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih dari noda-noda kemunafikan kepada Allah, dan hati yang bersih dari kotoran-kotoran kemaksiatan kepada Allah. Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjabarkan tentang takwa dalam 4 hal. Kata beliau, at-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khawfu bil jalil, wal qimanu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah ketika seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, wal imanu bit tanzil. Takwa itu apabila seorang hamba yang mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang harus kita ikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal qana'atu bil qalil. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu senantiasa menerima qanaah dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita meskipun sedikit. Kemudian yang terakhir kata beliau, wal isti'dadu li yaumir rahil. Seorang yang mengaku bertakwa kepada Allah, seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, seorang yang mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap, dia harus siap-siap bertemu dengan datangnya kematian dan bertemu dengan datangnya hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kumpulkan kita di lapangan ini. Allah kumpulkan kita di tanah yang berkah ini dalam rangka membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu adalah pertanda takwa yang ada di dalam hati kita. Setelah kita sebulan berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Setiap orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini, momentum salat Idul Fitri, sebagai momentum perubahan sosial dan sebagai momentum perubahan secara sendiri, secara pribadi dan keluarga, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya, penduduk Kalianget, orang yang dikatakan sebagai orang yang muttaqin, diampuni dosanya, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga, menjadikan Kalianget, tanah Kalianget, bumi Allah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, sebuah negeri yang thayyib, yang baik, dan Allah mengampuni para penduduk-penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita supaya kita menjadi pribadi yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik. Kita jadikan momentum untuk berubah. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Salam. Ketika Abdullah ibn Salam masuk Islam, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam ini adalah seorang pendeta yang sebelumnya
Ya, masuk Islam, kemudian ia masuk Islam di hadapan Rasulullah. Kemudian ia datang kepada Rasulullah, datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, ausini bil asya yudkhiluni al jannah." Wahai Rasulullah, wasiatkan kepada saya amalan-amalan sehingga saya menjadi pribadi yang baik, masyarakat yang baik, dan Allah memasukkan saya ke dalam surganya. Kemudian mendengar pertanyaan seorang Abdullah ibn Salam, Rasulullah tersenyum seraya bersabda dan mewasiatkan kepada Abdullah bin Salam. Ada 4 wahai Abdullah ibn Salam. Afsus salam, kata Rasulullah. Wa at'imut ta'am, wasillul arham, wasallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai Abdullah bin Salam, untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi masyarakat yang baik, kemudian kamu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, amalkan 4 perkara ini Abdullah ibn Salam, nanti kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan penuh keselamatan. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam. Wahai Abdullah ibn Salam, sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi muslim yang baik dan mukmin yang baik, sebarkan kedamaian wahai Abdullah ibn Salam. Sebarkan salam wahai Abdullah ibn Salam. Ucapkan salam karena tanda-tanda hari kiamat ketika seorang muslim hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang ia kenal dan tidak mengucapkan salam kepada mereka yang tidak ia kenal. Kemudian Abdullah bin Salam, afsus salam, sebarkan kedamaian. Sebarkan kedamaian tidak boleh dan tidak layak seorang muslim, seorang mukmin menjadi perusak di atas muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah menjelaskan kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, seorang yang merusak di muka bumi itu mereka tidak merasa. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di atas muka bumi Allah, jangan merusak tatanan-tatanan yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengatakan justru sebaliknya, saya adalah orang yang memperbaiki bumi dan memperbaiki dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal seorang mukmin yang baik, dia tidak boleh menjadi perusak di atas muka bumi, tidak boleh mengusik saudaranya, tidak boleh meneror saudaranya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik apabila muslim yang lainnya selamat dari mulutnya yang kotor, selamat dari umpatannya yang kotor, selamat dari caci makinya, dan selamat dari gibah serta mulutnya yang busuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, dan muslim yang baik apabila seorang muslim yang lainnya, saudaranya, tetangganya selamat dari tangannya yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Salam supaya menjadi pribadi yang baik di masyarakat yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Wahai Abdullah bin Salam, untuk menjadi pribadi yang baik dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, beri makan orang-orang yang lemah di antara kalian, wahai Abdullah bin Salam. Tidak layak seorang muslim tidur dalam kondisi kenyang di malam hari, sementara saudaranya, kanan kirinya, tetangganya dalam kondisi kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh pembukaan tadi, PT Garam dan jajarannya sudah melaksanakan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kata Rasulullah, kenapa harus memberikan makan orang-orang yang lemah di antara kalian, wahai Abdullah bin Salam? Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bidu'afaikum, wahai Abdullah bin Salam. Orang-orang lemah di antara kalian ini adalah penting karena kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan orang-orang lemah, karena keberadaan orang-orang papa di antara kalian, maka harus menjadi prioritas kamu, wahai Abdullah bin Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian wasiat Rasulullah yang ketiga kepada Abdullah bin Salam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasilul arham. Seorang mukmin harus menyambung tali silaturahmi yang terputus. Karena setiap perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman, pasti setan yang akan bertepuk tangan, pasti musuh-musuh Allah yang akan tertawa terbahak-bahak di tengah perselisihan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi, wahai Abdullah bin Salam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Wahai Abdullah bin Salam, Allah itu cinta kepada orang-orang yang beriman, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersaf-saf ka'annahum bunyanun marsus, yasuddu ba'duhum ba'dha, sebagaimana mereka menguatkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana batu bata yang disusun sehingga menjadikan tembok yang kokoh dan kuat, wahai Abdullah bin Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallu bil laili wan nasun niyam. Wasiat yang terakhir, wahai Abdullah bin Salam, salat kamu ketika manusia sedang tertidur lelap di malam hari, wahai Abdullah bin Salam. La takun jifah, kata Rasulullah, kamu jangan menjadi bangkai di malam hari, wahai Abdullah bin Salam. Salat, bangun, tahajud, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, merengek kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah ia lakukan di siang hari, wahai Abdullah bin Salam. Tidakkah kamu mendengar ayat Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wahai Abdullah bin Salam, ciri-ciri seorang hamba yang akan menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang di waktu-waktu sahur beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang sudah ia lakukan di siang hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai Abdullah bin Salam, tapi tidak cukup daripada itu saja, wahai Abdullah bin Salam. Wasiat yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat wahai Abdullah bin Salam, nanti Allah akan bertanya kepada kamu di padang mahsyar. Nanti Allah akan menghadapkan kamu di pengadilannya, pengadilan yang maha adil, pengadilan ketika manusia yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pengadilan Allah di padang mahsyar ketika semua dibangkitkan oleh Allah, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia perempuan, laki-laki, kecil, besar, dewasa, tua dan muda, sampai manusia konglomerat sampai yang super melarat akan Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, uratan, ghurlan, kata Rasulullah. Mereka dalam kondisi tidak beralas kaki, wahai Abdullah bin Salam. Mereka dalam kondisi tidak dalam menggunakan pakaian atau telanjang, wahai Abdullah bin Salam. Bahkan mereka dalam kondisi tidak dihitan. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan yang mereka harus menyiapkan pertanyaan yang terbaik di hadapan Allah, menyiapkan jawaban yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga ia digeser nanti menuju arah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ia tidak mampu memberikan jawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan digeser menuju arah neraka. Apa itu wahai Abdullah bin Salam? Rasulullah mewasiatkan, la tazulu qadamai 'abdin hatta yus'ala an arba. Wahai Abdullah bin Salam, perbaiki dirimu, perbaiki keluargamu, perbaiki sekitarmu, karena engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara, dan kamu harus mempersiapkan jawaban terbaik di hadapan Allah, di pengadilan Allah yang Maha Adil. Apa itu wahai Rasulullah? La tazulu qadamai 'abdin hatta yus'ala an arba, an umrihi fima afna. Wahai Abdullah bin Salam, pertanyaan Allah yang pertama di padang mahsyar, di pengadilan Allah yang Maha Adil, kamu akan ditanya oleh Allah tentang umurmu, kamu habiskan untuk apa? Jamaah yang dirahmati Allah, tak usah jauh-jauh, selama Ramadan ini saja jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah selama 1 bulan ini banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, atau hanya hal biasa-biasa saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seberapa banyak ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini saja, atau Ramadan kita hanya sia-sia saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ketika Rasulullah mengatakan, siapa yang salat qiyam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apakah kita mengerjakannya? Apakah kita meninggalkan salat tarawih, atau kita hanya hura-hura saja? Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya waktu-waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, apakah kita gunakan untuk hanya sekedar ngabuburit, mencari malam dan menghabiskan sore tanpa arti yang sebenar-benarnya? Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna, akan kamu tanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di depan pengadilannya, pengadilan yang Maha Adil, tentang umurmu wahai Abdullah bin Salam, kamu gunakan untuk apa? Kemudian Rasulullah, ketahuilah wahai Abdullah bin Salam, kata Rasulullah, ayyu syai'in khairun wahai Abdullah bin Salam, siapakah manusia yang baik itu wahai Abdullah bin Salam di hadapan Allah? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik di hadapan Allah, orang yang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diberikan umur panjang, kemudian hasuna amaluh, mereka yang mengisi umur panjangnya itu dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaliknya wahai Abdullah bin Salam, orang yang buruk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Barang siapa yang diberikan umur yang panjang, kemudian justru banyak kemaksiatan dan kerusakan yang ia lakukan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Abdullah bin Salam, pertanyaan yang kedua yang kamu harus mempersiapkan jawaban yang terbaik di hadapan Allah, sehingga kamu digeser oleh Allah menuju arah surga, tidak sebaliknya, justru digeser oleh Allah Subhanahu wa taala menuju arah neraka. Yang kedua wahai Abdullah bin Salam, an badanihi au an jismihi fima ablah. Kamu akan ditanya wahai Abdullah bin Salam tentang badanmu, tentang jasmanimu, kamu habiskan untuk apa wahai Abdullah bin Salam? Kakimu, apakah banyak kamu langkahkan menuju kebaikan-kebaikan? Kalaulah para suami, seberapa banyak mulutnya kasar kepada istri? Kalaulah para istri, seberapa banyak mulutnya membantah kepada suami? Kalaulah para anak, seberapa banyak ia durhaka kepada kedua orang tuanya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya wahai bapak, tanganmu yang memukul istrimu yang lemah itu akan ditanya oleh Allah. Wahai istri, mulutmu yang kotor kepada suamimu itu akan ditanya oleh Allah. Persiapkan jawaban terbaik di hadapan Allah.
sebelum engkau digeser ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. An jismihi fima ablah. Jismani kita ini, badan kita ini kita habiskan untuk apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyakkah kedoliman-kedoliman yang kita kerjakan kepada orang lain? Langkah-langkah kaki kita langkahkan kepada kebaikan, atau langkah-langkah kaki kita justru kita langkahkan kepada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, penduduk Kaliangat rahimakumullah, persiapkan jawaban terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai Abdullah bin Salam, yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang ketiga yang harus engkau jawab dengan jawaban terbaik di hadapan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi fima amila bih. Wahai Abdullah bin Salam,